Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada calon ketua DPW DKI Jakarta ya. Kalau ini DKI Jakarta periode 2025 sampai 2030 karena masa berlaku SK-nya 5 tahun. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Sutrisno yang sudah memfasilitasi atau menghubungkan atau melakukan kerjasama dengan ketua DPW, calon ketua DPW DKI Jakarta yang berjibaku sehingga terlaksana acara ini. Dari perjalanan panjang kita mulai dari diklat sehingga tercetus ide akan dibentuknya kantor DPW DKI Jakarta. Dan terima kasih kepada Bapak Yusuf, Ibu Risni, dan ibu-ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya kepada para ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan siang hari ini, saya bersyukur bisa berjumpa kembali dengan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta, dalam hal ini Pak Aditya dan para stafnya. Alhamdulillah kita bersyukur mendapatkan kesempatan bisa ketemu dengan kondisi yang alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan sukses dalam menjalankan kegiatan organisasi kita di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum BPAI atau Badan Penyelenggara Advokasi Independen. Baik, kita akan mulai tentang pembahasan. Materi kita adalah membedah atau memperdalam pengetahuan kita tentang lembaga BPAI. Pertama, di sini kita membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau perkumpulan Badan Penyelenggara Advokasi Independen. Dengan kita menganut atau kita berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang menjamin bahwa tiap-tiap negara berhak atas kemerdekaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya kita mempunyai kelompok yang kita beri nama BPAI ini sudah sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Landasan hukumnya kita berdasarkan Undang-Undang Dasar, kita dalam berserikat berkumpul ini menyampaikan pendapat, kita dasarnya Undang-Undang Dasar. Kemudian perkumpulan ini didirikan pada tanggal 5 Maret 2021 terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sebagai Ketua Umum, Bapak Adi Suhartoyo, Bapak Andre Adibrata, dan pengawas Bapak Budiarto. Nah, maka dengan bertemunya 4 praktisi ini kita mengumpulkan ide dan saran sehingga tercetusnya nama lembaga Badan Penyelenggara Advokasi Independen. Yang mana nama Badan Penyelenggara Advokasi Independen ini di dalam anggaran dasar kita tuangkan. Apa itu badan? Badan adalah sekelompok orang yang merupakan kesatuan yang mengerjakan sesuatu. Jadi kita berkelompok-kelompok mengerjakan sesuatu, apapun sesuatunya itu, secara umum maupun secara khusus, itu namanya badan. Bisa disebut namanya badan. Kemudian penyelenggara. Penyelenggara adalah orang yang menyelenggarakan dalam arti seperti pengusaha, pengurus, pelaksana. Nah, kita menyelenggarakan diklat, salah satunya adalah kita penyelenggara. Kemudian advokasi. Advokasi adalah pembelaan. Advokasi adalah merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Nah, itu pengertian advokasi secara umum. Jadi Badan Penyelenggara Advokasi. Kemudian yang terakhir independen.
Independen artinya bebas, merdeka, atau mandiri. Jadi sekelompok badan yang melakukan penyelenggaraan advokasi secara independen atau mandiri. Nah, kita ini tidak di bawah afiliasi pemerintahan daerah, pusat maupun wilayah. Kita tidak berafiliasi dengan partai politik, kita tidak berafiliasi dengan salah satu golongan, namun kita merupakan badan yang independen, dibentuk oleh masyarakat, kemudian untuk kegiatan masyarakat, dan kembali lagi untuk kemaslahatan masyarakat. Kemudian mengenai waktu perkumpulan ini, kita mulai dibentuknya, dideklarasikan pada tanggal 5 Maret tahun 2021. Jadi memang sudah 5 tahun ya, dengan perjuangan yang sangat dari nol kita berjuang, sehingga dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh aparat penegak hukum, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kedudukan sementara ini kami kantor pusat berkedudukan di Bekasi, Jawa Barat. Jika memungkinkan akan dipindahkan ke pusat kota, mungkin di Bekasi kota atau di kota Jakarta Timur atau di Jakarta Selatan pun tidak ada kendala. Kemudian lembaga kita mempunyai visi dan misi. Asas dasar, moto, visi, dan misi. Pertama, asas dasarnya kita kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Semua lembaga, semua organisasi, semua institusi dasarnya kepada Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu menjadi sumber hukum di negara kita yang kita anut. Undang-Undang Dasar itu menjadi sumber hukum. Jadi kita mau membentuk apapun pasti mengarah kepada sumber dasar hukumnya dulu. Dasar hukumnya kita dibentuk dasarnya apa, gitu kan. Nah, perkumpulan kita berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini harus tahu sebagai pimpinan wilayah, kalau kita ditanya oleh pihak lain apa dasarnya pembentukan PPAI. Maka dasar kita pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada yang lain, karena kita di negara hukum, di negara Indonesia yang menganut Undang-Undang Dasar, maka apapun yang kita kerjakan, pertama harus berdasarkan hukum dulu. Lalu kemudian kita mempunyai moto, mencerdaskan masyarakat Indonesia, menciptakan keadilan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Mencerdaskan masyarakat Indonesia dan menciptakan keadilan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dalam arti cerdas dalam pemahaman hukum. Jadi kita mencerdaskan masyarakat Indonesia itu dalam pemahaman hukum. Kita membentuk diklat, workshop, pelatihan-pelatihan, semua yang berkaitan dengan hukum. Jadi tidak ada kita ngurusin tentang hal-hal keagamaan, hal-hal pemerintahan atau hal-hal tentang lingkungan dan lain sebagainya, tetapi kita bicara tentang hukum. Bagaimana kita mencerdaskan masyarakat di sekitar kita ini tentang hukum. Kami lembaga mencerdaskan anggota supaya anggota ini paham tentang hukum. Kita mencerdaskan komunitas yang ada di kelompok kita di Jakarta Selatan, misalnya ada komunitas ojek online, komunitas misalnya perkumpulan tunanetra misalnya. Itu kita cerdaskan mereka dalam hal hukum. Minimal kita memberikan edukasi sadar hukum. Sehingga mereka ketika memahami tentang persoalan hukum, dia sendiri akan hati-hati, jangan sampai melanggar hukum. Gitu. Kemudian kita mempunyai juga moto ini, menciptakan keadilan hukum bagi masyarakat. Nah, menciptakan keadilan ini dalam arti baik yang bisa membayar fee lawyer atau bisa membayar jasa hukum ataupun yang tidak bisa membayar, kita berikan pelayanan. Kalau bagi yang membayar, yang sanggup membayar, kita berikan layanan secara profesional, profit, ada benefitnya, ada uang fee, ada operasional dan lain sebagainya. Kita tangani secara profesional menggunakan kantor hukum PPAI. Nah, kalau orang ini menengah atau ke bawah, kita
tangani dengan kantor hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum BPHI. Kita menggunakan kantor LBH. Kantor LBH itu berbiaya ringan, dia tidak menekan si penerima bantuan hukum, bahkan berpotensi bisa dijalankan tanpa biaya. Untuk bantuan hukum yang tanpa biaya tentunya ada syarat dan ketentuan. Salah satunya surat keterangan tidak mampu. Nanti begitu berperkara, paralegal kita mengarahkan agar penerima bantuan hukum ini membuat surat keterangan tidak mampu. Inilah kita lampirkan di dalam surat permohonan atau kita surat gugatan di pengadilan, supaya dia dalam berperkara ini tidak berbayar, tidak membayar ke pengadilan, tidak membayar ke pengacara, dan tidak membayar ke pihak manapun. Benar-benar gratis. Yang selanjutnya kita mempunyai visi dan misi. Visinya adalah terwujudnya seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang paham hukum dan taat hukum. Nah, visi kita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang paham hukum dan taat hukum. Tadi dengan cara kita menjalankan diklat, seminar, workshop, kita itu menciptakan orang-orang yang paham hukum. Sebetulnya bukan masalah sertifikatnya, KTA-nya, surat tugasnya yang menjadi pokok persoalannya, tetapi kegiatan kita ini adalah membuat orang itu paham hukum. Adapun sertifikat, surat tanda anggota, surat tugas itu hanya sebagai simbol bahwa dia sudah kita berikan pemahaman hukum. Sebetulnya tanpa dia mendapatkan itu pun, kalau bisa kita ajarkan hukum itu memang sudah dapat bermanfaat bagi masyarakat. Itu. Kemudian misi kita melaksanakan berbagai upaya pembinaan, pendidikan, pelatihan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk membangun sumber daya manusia masyarakat yang handal, mumpuni, paham hukum dan taat hukum. Kemudian melaksanakan penyuluhan hukum dan advokasi serta konsultasi hukum kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia di lingkungan komunitas UMKM, komunitas yang lain-lain. Yaitu kita berikan penyuluhan advokasi. Bisa bentuknya workshop, bisa pelatihan, bisa kampanye tentang sadar hukum, bisa juga diklat dengan metode pelatihan paralegal. Kemudian kita melakukan penyuluhan hukum di tempat-tempat lainnya demi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat Indonesia dan oleh pihak-pihak lain. Ya, kita lanjut kepada bab yang ketiga tentang tujuan usaha, kegiatan, sifat, dan fungsi. Nah, perkumpulan ini kita mempunyai tujuan. Pertama, mengutamakan kepentingan bangsa. Kita sebagai perkumpulan ini juga punya kewajiban untuk membantu negara kita dalam menciptakan rasa aman, Kamtibmas, yaitu dengan kita mensadarkan hukum masyarakat. Nanti orangnya sadar hukum, setelah sadar hukum dia taat hukum, lalu kan mengurangi tindak-tindak pelanggaran hukum atau kriminalitas. Setidaknya kita tidak bisa mencegah dia secara fisik, tetapi kita memberikan edukasi, informasi bahwa perbuatan yang dilakukan itu berpotensi pelanggaran hukum. Dengan kita sampaikan ancaman-ancamannya, mungkin bisa mencegah orang tersebut untuk melakukan pelanggaran hukum. Jadi orang melanggar hukum itu, satu, bisa dia sengaja, dia tahu itu melanggar, tapi karena tidak ada kesadarannya dia langgar. Kedua, karena memang tidak tahu. Dia sebenarnya orang taat hukum, taat agama lah, taat aturan, tetapi karena dia tidak tahu, akhirnya dia melanggar. Nah, dua golongan ini yang perlu kita rangkul, kita lakukan pendidikan atau penyuluhan hukum.
Ya, kemudian yang kedua tentang tujuan kita mendukung upaya pemberdayaan dan dorongan masyarakat Indonesia tergerak untuk ikut berkontribusi dalam mencegah dan memberantas pelanggaran hukum, karena bukan hanya merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia semata-mata, akan tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat, baik kelompok, masyarakat maupun perseorangan atau sendiri-sendiri. Ini adalah tujuan. Lalu usaha kita untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kita udah tahu tadi kan moto-motonya, kita punya usaha. Usahanya untuk mencapai tujuan tersebut, BPAI dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut. Nah, jadi punya target nih. Kita sebagai lembaga perkumpulan mempunyai target apa bidang usaha yang akan kita kerjakan, apa yang mau kita kerjakan setelah kita menjadi anggota BPAI. Pertama, kita membuat program sosialisasi hukum dan menyelenggarakan kegiatan publik, diklat, bimtek, seminar, lokakarya, workshop, dan penyuluhan hukum, dan mensosialisasikan proyek-proyek dari tujuan BPAI. Proyek-proyek itu bukan proyek bangun rumah, ya, tetapi proyek-proyek kita ini mau menciptakan masyarakat sadar hukum misalnya. Ini proyek kita, masyarakat sadar hukum. Berarti tujuan kita, proyek kita adalah membuat komunitas ini paham tentang hukum. Contoh katakanlah tentang kelompok hukum anti riba. Berarti proyek kita adalah menyadarkan masyarakat seluruh Indonesia tentang bahaya riba. Bagaimana kita bisa menyadarkan masyarakat itu tentunya dengan membangun komunitas. Komunitas ini kita jadikan proyek untuk bagaimana kita membangun mereka mempunyai pemahaman sadar dengan bahaya riba. Maka perlu diadakan kampanye-kampanye, sosialisasi. Nah, ini proyek-proyek tujuan BPAI, salah satu contohnya seperti itu. Kemudian mengupayakan cara-cara untuk meningkatkan pemahaman dan melakukan pendidikan, serta penyebarluasan informasi tentang hak dan kewajiban warga negara, serta peraturan pemerintah RI dan peraturan perundang-undangan lainnya kepada masyarakat. Jadi mengupayakan nih cara meningkatkan pemahaman, melakukan pendidikan. Dengan kita melakukan diklat itu tadi kan banyak pertanyaan nih masyarakat ya tentang hukum nih, gimana Pak hukum seperti ini begini. Itu cara kita untuk meningkatkan pemahaman. Jadi yang tadi Ibu sampaikan pertanyaan ke saya berikan pemahaman tentang apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu tanyakan. Itu caranya kita meningkatkan pemahaman. Tanpa mengadakan diklat, tanpa mengadakan workshop, seminar, bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini. Tanpa adanya komunitas anti riba, bagaimana masyarakat korban-korban atau pelaku-pelaku riba ini sadar, bahkan mereka tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Tetapi dengan adanya komunitas yang melakukan penyuluhan, itu menjadi pusat mencari pemahaman atau solusi itu. Kemudian kita juga menyampaikan peraturan perundang-undangannya ya, seperti orang terjerat pinjol, terjerat leasing, terjerat riba. Itu kan dengan tidak kita duga-duga orang bertanya tentang aturan hukumnya. Lalu kemudian kita sebagai konsultan memberikan nih, ini loh undang-undangnya anti riba, ini undang-undangnya tentang perjanjian kredit, aturan main kreditnya seperti ini. Itu salah satu peningkatan pemahaman kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengutamakan terbentuknya lembaga bantuan hukum khusus bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu. Dan masyarakat Indonesia secara luas, serta membentuk pos bantuan hukum bagi masyarakat. Jadi nanti BPAI itu selain tadi mengadakan diklat-diklat, workshop, komunitas-komunitas anti riba, kita juga mengembangkan jaringannya.
Pak Aditya sebagai calon ketua DPW itu dia membentuk DPC di bawahnya setingkat kabupaten kota. Jadi tujuan ini di dalam pasal 7 ayat 3 ini boleh membentuk, misalkan dibuka DPC Jakarta Timur, bisa dibuka posko, bisa dibuka kantor cabang LKBH, bisa dibuka misalnya kantor komunitas seperti profesi guru kemarin kita buka. Nah ini bisa di pasal 7 ayat 3 tentang usaha, sebagai ketua DPW bisa membuka cabang-cabang. Nah kemudian kita meningkat ke pasal 8 tentang kegiatan. Kita mempunyai kegiatan itu ada 6 bidang. Pertama diatur di dalam pasal 8 dari ayat 1 ya, itu mengenai bidang kesekretariatan. Dia ada sekretarisnya, sekretariat. Kemudian bidang OKK, ada juga kita mempunyai bidang OKK itu yang menerima dan pendaftaran penerimaan calon anggota. Itu OKK. Apa, Pak? Organisasi keanggotaan dan kaderisasi, OKK. Nanti tidak ada arti-arti. Kemudian yang ketiga bidang pendidikan dan pembinaan masyarakat Indonesia. Nah yang sekarang Pak Ustadz Sutrisno ini menjabat itu bidang pendidikan dan pembinaan masyarakat Indonesia, yang menyiapkan tentang materi diklat, tentang proses-proses akan mau diadakan pelatihan-pelatihan. Ini bidang pendidikan dan pembinaan masyarakat. Kemudian yang keempat, bidang kerjasama antar lembaga dan kerjasama luar negeri. Bidang ini biasanya dijabat oleh orang-orang yang sudah pengalaman di bidang organisasi. Dia akan nanti kerjasama dengan provinsi, akan kerjasama dengan Mabes Polri, dengan Polda. Jadi kerjasama antar lembaga dan kerjasama luar negeri. Kenapa antar lembaga? Contoh antar lembaga itu kita akan kerjasama dengan BNN dalam rangka sosialisasi Hari Anti Narkoba Sedunia. Ini contoh misalkan. Nah ini nanti yang jalan mundar mandir bukan ketua pendidikan pembinaan masyarakat lagi, tetapi organisasi kerjasama antar lembaga dan antar luar negeri. Dialah yang mengantarkan surat audien kepada institusi. Dia akan menyiapkan waktu rapat pertemuan dengan institusi lain. Dia akan mewakili, bahkan kalau ketua umum tidak berhalangan hadir, dia yang akan mewakili sebagai figur atau lembaga perwakilan dari PPAI. Ini yang akan dilakukan oleh bidang kerjasama antar lembaga dan kerjasama luar negeri. Nah kemudian yang kelima, kita mempunyai bidang penelitian dan pengembangan. Litbang. Litbang itu kerjanya nanti dia perencanaan. Dari 5 tahun ke depan, ini PPAI akan dibuat seperti apa. PPAI ini nanti kostumnya begini. Dia sudah mulai merancang. Bekerja sama dengan ketua umum. Ketua umum lah nanti yang akan memutuskan dari bidang penelitian dan pengembangan ini. Dia mengusulkan, diusulkan seperti ini gitu. Kemudian yang terakhir, kita punya hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi. Kita masih punya humas. Di kepolisian punya humas, di kejaksaan punya humas, di pengadilan punya humas. Jadi masing-masing lembaga itu punya humas. Humas ini tujuannya sebagai pusat informasi. Misalnya katakanlah nanti Pak Aditya memimpin DPW, lalu DPW-nya dibagi kepada 6 bidang: sekretariat, OKK, pendidikan pembinaan masyarakat, kerjasama luar negeri, kerjasama antar lembaga, litbang atau penelitian dan pengembangan, yang terakhir humas. Jadi kalau nanti ada orang bertanya tentang organisasi kita, yang menjelaskan humas.
Kalau ada yang mau mengadakan rapat, seminar yang publikasikan di medsos atau mau publikasi di internal kita, humas. Kemudian yang dia menyimpan dokumentasi acara itu humas. Jangan tanya dokumentasi acara sama bidang pendidikan dan bidang masyarakat. Itu lain jobnya. Nah, disinilah perlunya dibentuk bidang-bidang itu agar tugasnya membantu ketua DPW. Pak Ketua DPW nanti mesti punya 6 bidang ini. Jadi kalau ada orang mau daftar anggota, jadi persilahkan menghadap kepada OKK, Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi. Jangan disuruh ke bidang pendidikan dan masyarakat, karena fungsinya nanti beliau ini untuk pendidikan. Kemudian kalau ada yang mau ngajak kerjasama misalkan dari Kementerian Hukum dan HAM, ada mau sosialisasi hukum, melibatkan stakeholder, melibatkan masyarakat, melibatkan LSM, ormas, lembaga, dan lain sebagainya misalnya. Nanti berhubungannya Ketua DPW menugaskan hubungan kerjasama antar lembaga dan kerjasama luar negeri. Inilah nanti yang akan menjembatani. Jadi tidak ada urusan ke sekretaris atau pendidikan pembinaan masyarakat. Pak Ketua DPW mesti mempunyai kemampuan manajerial. Ini semua diasistensi atau dikendalikan oleh Ketua DPW. Fungsi hubungan masyarakat humas ini apa, litbang ini apa, kerjasama antar lembaga ini apa, sehingga seorang DPW hanya mengendalikan timnya saja, tidak turun. Ketua DPW tidak turun lagi mengurusin pendidikan, Ketua DPW tidak turun lagi mengurusin publikasi di media, gitu. Ini pendidikan, maksudnya kegiatan 6 bidang ini masih dikuasai oleh Pak Ketua DPW. Pak, tanya buat keterangan lebih lanjut ya Pak. Apa tuh? Yang bidang kerjasama masih di bidang kerjasama kan sebelum lanjut ke penelitian ya. Nah, bidang kerjasama ini kan di sini antar lembaga dan kerjasama luar negeri tadi sampaikan kan dengan pemerintah. Ya. Nah, kemarin pun juga kita ada misalnya dari korporasi atau dari instansi swasta gitu kan. Mereka mau melakukan kerjasama dengan BPA ini untuk terkait sama penyuluhan hukum sama terkait sama bantuan hukum lah gitu. Nah, itu apakah termasuk juga untuk di poin ini 4 ini yang bidang ini? Termasuk. Dia ada penjelasannya di anggaran rumah tangga. Sebentar. Ada di. Jadi itu lembaga ini termasuk pemerintah dan swasta ya? Iya, lembaga ini swasta dan pemerintah. Nah, kerjasama antar lembaga ini mempunyai tugas yang memang bertanggung jawab di lingkup departemennya, membuat perencanaan, menyusun organisasi, menyusun sinkronisasi, pengendalian pelaksanaan, dan melaksanakan kegiatan. Ini job desk-nya, tapi di penjelasan saya belum sampai sana nih soalnya. Artinya ruang lingkupnya bisa pemerintah dan swasta gitu ya Pak ya? Iya. Baik, swasta itu bisa dalam negeri dan luar negeri. Iya, seperti itu. Iya, ada di sini Pak penjelasannya. Nanti ketemu dah kalau di satu-satu. Seperti TGF itu ya, sama pemerintah, sama swasta TGF. Ya, jadi dia ketua dewan pendidikan dan pendidikan kerjasama antar lembaga itu bisa swasta, bisa negeri. Ya. Kalau swasta itu bisa perusahaan, bisa sekolah-sekolah, bisa juga LSM, NGO, orang negara lain ya kan. Komunitas juga bisa, UMKM.
Nanti kalau Pak Ketua DPW ini mau membuat kerjasama dengan UMKM, penawaran kerjasamanya yang buat tadi kepala bidang kerjasama antar lembaga. Ajukan kepada misalnya ketua UMKM misalnya. Jangan perintahkan humas atau bidang sekretaris, perintahkan itu ke kepala departemen kerjasama antar lembaga. Dia akan meramu atau akan menyajikan apa-apa yang mau dikerjasamakan dengan pihak luar yang mengenai kemampuan BPAI. Kemampuannya artinya apa sih yang mau disajikan oleh BPAI, itu nanti yang menyajikan dia, menawarkan kepada stakeholder yang akan ditawarkan. Kemudian luar negeri juga sama. Artinya kita bisa membuat misalnya kerjasama dengan penyedia tenaga kerja luar negeri misalnya. Tapi dia punya office-nya di Hong Kong misalnya. Bisa ketua bidang antar lembaga ini dia bisa sosialisasi di sana. Sosialisasi di sana, dia bekerja sama dengan KBRI, bisa kerjasama dengan agen penyalur tenaga kerja, dia membuat diklat di sana tentang hak-hak pekerja migran atau hak-hak pekerja perempuan dan lain sebagainya. Pokoknya apapun itu yang akan dikerjasamakan disampaikan di dalam suratnya itu. Jadi yang turun kepala departemennya, bukan departemen lain. Kepala bidangnya berarti ya Pak? Kepala bidang. Kalau di pusat namanya kepala departemen, kalau di cabang namanya kepala bidang. Di PW ya, namanya kepala bidang. Berarti ketua humas hanya membuat sebuah kegiatan aja ya? Iya. Masing-masing itu Pak Ketua DPW hanya memimpin, sebagai leader itu hanya mengkomando. Masing-masing bidang tuh membuat program-program masing-masing. Misalnya bidang pendidikan dan pembinaan masyarakat. Dia berpikirnya hanya bagaimana menciptakan diklat bulan depan, bagaimana menciptakan workshop bulan depan gitu. Bidangnya itu aja yang dipikirkan. Kemudian humas berpikirnya ini kegiatan kemarin akan dipublikasi di mana nih. Sementara dokumentasinya dia simpan di mana. Itu yang memikirkan itu. Bukan lagi pada Pak Ketua DPW. Sekretaris ya itu mencatat surat masuk, surat keluar. Kemudian ada dikirimin surat dari lembaga lain, diarsipkan. Mendampingi Pak Ketua ketika ada rapat misalnya. Rapat begini nanti yang membuat notulensinya sekretaris gitu. Jangan kalau rapat ambil bawa humas nanti nggak nyambung. Jadi ya Pak DPW ya. Jadi masing-masing bidang ini sudah ada. Di dalam anggaran dasar ini ada penjabarannya. Jelas itu job desk-nya Pak. Ya. Ini saya sampaikan secara lisan sambil nanti dibuka lagi tuh. Jadi ketika masuk menjadi lembaga BPAI sebagai anggota BPAI ini mengerti dan memahami apa yang harus dikerjakan. Ketua DPW itu mengatur 6 bidang ini. 6 bidang ini Pak Aditya atur siapa yang bidang itu, siapa yang bidang ini sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nah, kalau IT misalnya dia masuk ke humas. Kalau dia orangnya sepuh, dia pensiunan, dia mempunyai pengalaman di bidang hukum misalnya, dia masukkan ke Litbang. Dia akan penelitian dan pengembangan. Dia nanti mengembangkan DPW ini ke arah yang lebih baik, misalnya menciptakan inovasi apa gitu. Wah, cocok nih Bu Siti situ. Iya, Bu Siti punya pengalaman ini. Oh, Dia iya. menciptakan inovasi DPW DKI Jakarta ingin lebih eksis misalkan. Ayo kita buat image misalnya. Tiap hari harus posting 5 video misalkan, bisa kan. Ini inovasi. Jadi brand. Jadi nanti kalau misalnya Bu Siti yang buat, jadi dikasih humas ya? Dia lagi humas ya? Iya, bisa. Dia di humas publikasi bisa. Pak, saya mau tanya ini. Kan kita ada surat menyurat gitu ya. Ya. Kalau saya lihat itu kan kalau surat-surat hukum itu baku banget gitu. Jadi tidak bisa dirubah dan sudah seperti itu. Gitu. Nah itu nanti kita punya ininya nggak? Draftnya maksudnya. Ada.
Nanti kalau sudah berjalan, kayak misalkan surat kuasa, surat somasi, surat gugatan kita kasih contohnya, tinggal diedit sebagaimana kita yang butuhnya. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Pak, sebelum lanjut Pak, pertanyaan Pak. Betul. Ini kan yang kegiatan ini kan kita punya 6 apa namanya 6 posisi 6 ya. bidang kerjasama. 6 bidang. Nah, apakah dari 6 bidang ini berarti masing-masing kita bisa mendampingi klien gitu Pak? Bisa. Pembagian bidang ini kan hanya Intern ya. internal kepengurusan DPW dalam mengelola roda organisasinya. Tetapi per individu ini masing-masing boleh mendampingi karena statusnya sebagai paralegal. Boleh misalkan bagian sekretaris besok ada yang minta pendampingan hukum paralegal misalkan boleh turun sebagai paralegal dengan jabatan sekretaris DPW misalnya, boleh. Nah, kita langsung ke ART ya, karena tadi sudah bicara tentang keanggotaan.